Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, monggo kita bika pengawasan kita ing dalu menika kanthi wawasan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya nabiyyi nasta'inu siratal mustaqim. Alhamdulillahil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lajengaken pengaosan kita inggih menika nasihat ingkang angka 26. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi nasihat utawi dawuh as-sadisatu kang nomor 6 wal isyruna lan 20 artinipun 26 iku auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya'i. Nggih menika dawuh auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya'. Auha paring wahyu sapa Allahu Allah ila ba'dil anbiya'i maring separone utawi sebagiane para nabi alaihimussalam. Menika dawuh utawi nasihat Gusti Allah paring wahyu dumateng sebagian para nabi. Wahyune kados ngaten. Man utawi sapa wonge iku lakiyani lakia kang tetemu sapa man ni ing ingsun bil mauti kelawan sebab mati wa huwa halih utawi man iku yuhibbuni tresno utawi seneng-seneng sapa man ing ingsun Allah. Ayastaku tegese kangen ilaya maring ingsun wayarho bulan demen utawi tresno sapa man fima ing dalem barang indi kang ana sanding ingsun minas sawabi saking pahala utawi ganjaran. Adkhal tahu mongko dados niki njelasaken bilih tiyang ingkang tetemu utawi panggih kalian Allah Subhanahu wa taala sebab krana mati. Dados panggihe tiyang kala dalam kondisi meninggal akhirnya pengen bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala wahwa sedangkan orang tersebut yuhibbuni senang remen dalam kondisi pada saat senang-senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus lha niki sedaya menungso niku hajatipun, pengenipun, kersanipun nggih ngoten niku. Pengene benjang kita sedaya menika menawi dipun pendet utawi dipun timbali kalih Allah Subhanahu wa taala, kita menika kondisine dalam kondisi bersenang-senang kalih Gusti Allah. Lah kados contone ngaten iki. Tolabul ilmi, sholat berjamaah, zikir berjamaah. Niki nandhakaken kita menika saestu-estu bronto. Bronto niku saestu-estu kangen. Lah niki ingkang dipun ngendikan ta mriki niku sok sintenipun tiyang ingkang pengen panggih Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia dalam kondisi bersenang-senang denganku. Niki jaminane wonten. Jaminanipun adkhaltuhu mongko memanjingake sapa ingsun ing man aku akan memasukkannya kepada orang tersebut jannati ing dalem swarga ingsun. Artinya Allah akan memasukkan dia di surganya. Nah, terus maka jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita ketika Allah memanggil kita, menjemput kita, kita lepas dari bersukaria,
bersenang-senang dengan Allah. Jangan sampai dalam kondisi maksiat. Kita tetap dalam kondisi nuwun sewu dalam hal kebaikan. Tresno, bersenang-senang. Ketika kita betul-betul senang, dalam kondisi senang, damai, bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan adkhaltuhu jannati. Mongko aku bakal manjingake ing man jannati ing dalam swarga. Lah menika kedahipun nggih ikhtiare nggih ngeten iki. Dados bercintanya kita dengan Allah itu dengan cara apa? Berbuat kebaikan. Berbuat terhadap sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap seperti itu. Dados ndonga niku istiqomah, berbuat kesaenan nggih. Dados karena kita tidak tahu kapan meninggalnya kita, maka kita harus senantiasa berbuat baik selalu. Setiap saat, bahkan setiap detik. Nah, nek tiyang rumiyin, ulama-ulama rumiyin, para kiai-kiai sepuh rumiyin, setiap nafasnya itu bernuansa bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita harapkan dalam dunia ini. Nah, itu perlu latihan. Nek berbuat baik niku gampil, Pak. Berbuat baik itu mudah. Tapi istiqomah ini lho sing awrat nih. Jadi saya ulang kembali, berbuat baik itu mudah. Gampil, gampang. Akan tetapi yang menjadi berat itu adalah istiqomah. Pas kita menika mboten eling kalih Gusti Allah, lah Allah mendet lah ngoten niku lho, ditimbali. Kadang wonten sing joget-joget gitu. Wonten sing moro-moro ujug-ujug sakaratil maut. Moro-moro ten meja bundar napa? Kalangan bunder. Seneng-seneng gitu. Bukan senang-senang dengan Allah, tapi senang-senang dengan sama manusia yang itu tidak disukai Allah. Mboten diridhoni kalih Allah. Allah mendet, dipendet kalih malaikat Israel nggih sampun. Maka tidak ada jaminan dari Allah nih. Pelajaran dulu kita nggak boleh mengatakan orang itu jelek kan ngoten nggih. Tapi kalau sudah mati, ketika mati itu dalam kondisi seperti itu kita boleh mengatakan begitu. Ngoten. Maka kita tidak diperkenankan suudzon itu ketika ruh itu masih di dalam jasadnya seseorang. Itu enggak diperkenankan. Tapi kalau ruhnya sampun medal, jelalah ninggali nggih ngoten niku nggih. Boleh mengatakan seperti itu walaupun itu tidak wajib untuk dikatakan seperti itu. Nah, lah harapan kita sedaya bapak-bapak, ibu-ibu monggo kita niku ikhtiar sarang-sarang untuk senantiasa yuhibbuni mahabbah tresno saestu mencintai Allah, bersenang-senang dengan Allah, dan ketika itu Allah memanggil kita kan ngoten. Harapan kita itu seperti itu. Tilawatul Quran, sedekah, sosial, pokoknya pun sesuatu yang baik-baik lah menurut Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ketika dalam kondisi seperti itu kita ini dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kedah ikhtiar, maka rumusnya inggih menika istiqomah, karena ajal tidak ada yang tahu datangnya. Kita enggak boleh minta. Terus kita itu dilarang untuk minta untuk dimatikan itu mboten pareng. Tidak boleh. Jadi di dalam Islam, syariat Islam mengajarkan kita itu tidak diperkenankan kita niki mboten pareng nyuwun mati. Wis lorone nemen gitu. Nggih patuta nyawane kanton ten pinggir lawang ngoten iki. Kok ndonga ya Allah enten iki mboten kuat ya Allah. Loro kok kados enten mau nanti pejahi mawon kula. Mboten pareng. Dan apalagi orang lain keluarganya berdoa untuk segera segera mati, mboten pareng. Kan rata-rata nuwun sewu nggih. Kan ada wonten perihal seperti itu tuh ada terjadi sering diwasni Yasin nek dipendet Gusti Allah nggih kersane lah. Jangan mendoakan orang agar orang itu segera meninggal, jangan. Nggih. Karena kita tidak punya hak untuk seperti itu.
engko biasanipun mencari pembenaran. Pembenarane ngeten. Lah ngesakne lho timbang sakite kados ngoten. Lho padahal niku hak prerogatifipun Gusti Allah, itu sudah jadi skenario Allah. Maka kita sebagai hamba minangka manung kawula mboten pareng mendoakan kepada seseorang agar segera meninggal dunia. Nah niku lho, niku sering terlaku nek ten nggen kampung-kampung sering terlaku, Pak. Duka nek ten mriki. Diwasne surat Yasin disebutne ten toya mbok menawi mawon nggih nek mantun nggih mugi-mugi mantun, nek ninggal nggih enggal-enggal gangsar. Kan ngoten. Nggih monggo lah. Artinya satu, kita itu tidak boleh minta dalam hal kematian. Terus kita juga tidak boleh menolak datangnya kematian. Mboten pareng. Dan itu pun mustahil bagi seorang hamba menolak terkait dengan hal kematian. Terus yang ketiga nggih menika kita menika mboten dipun parengaken mencari kematian. Artinya napa? Bunuh diri. Wonten bus buanter moro-moro kita nyebrang terus ngalang-alangi ngoten. Itu enggak boleh. Mboten pareng niku. Makanya di sini dikatakan nggih menika kita itu berharap betul kita tuh dalam kondisi betul-betul bercinta dengan Allah. Bersenang-senang kalih Allah. Nek empun ngoten niku yuhibbuni sedangkan orang tersebut itu mencintaiku pada saat ajal itu menjemputnya, adkhaltuhu jannati. Mongko aku bakal nglebokake manjingake ing man jannati ing dalam swarga ingsun. Lah ngoten niku lho Pak. Lah makanya ketika kita bertemu monggo lah ikhtiar nggih, ikhtiar dalam situasi dan kondisi apapun kita tetap dalam kondisi ingat kepada Allah, bercinta dengan Allah. Nek zaman rumiyin sampai nafasipun atinipun ulama-ulama rumiyin para kiai sepuh rumiyin kan tansah ndonga, zikir kan ngoten nggih, emut dumateng ngarsa dalem Allah. Tujuanipun nggih ngeten iki. Ya, pramila niki kedah diimut-imut. Belajar, kita sedaya belajar niki. Salajengipun waman lan utawi sapa wong iku lakiani ketemu sapa man ing ingsun, siapa saja yang bertemu denganku bil mauti sebab dalam kondisi mati, wahua halih utawi man iku ya khafuni wedi sapa man ing ingsun, mongko ajnab tuhu mongko bakal ngedohake sapa ingsun ing man nari ing neraka ingsun. Nah, artosipun ngeten. Siapa saja yang bertemu denganku Allah dengan sebab kematiannya, wahwa sedangkan orang itu dalam kondisi bagaimana ya khafuni, dalam kondisi takut kepadaku. Takut ajrih. Maka aku akan menjauhkannya dari api neraka dan tidak ada sedikit pun dari organ tubuhnya yang tersengat api neraka. Itu syaratnya apa? Khauf, ajrih. Bagaimana ini takutnya seseorang seperti itu? Lah, takutnya ngeten, ya Allah, nek saya melakukan seperti ini bagaimana engkau akan memarahiku? Tentunya engkau akan marah dengan tindakanku. Maka aku akan jadi takut. Tidak akan melakukan hal-hal yang tidak engkau ridhoi. Kalau aku tidak ingat kepadamu ya Allah, kok kula niku wedi siksane jenengan ya Allah, lah begitu. Maka kita akan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka syaratnya adalah khauf, takut. Lah ya Allah nek mboten jamaah kula niki pripun nggih? Kok kirang afdol. Lah wonten niku ada rasa ketakutan tersendiri bagi khusus orang-orang tertentu. Kalau saya enggak mau membaca Al-Qur'an kalamu ya Allah, saya itu kok bagaimana ngoten. Nah, itu ada rasa ketakutan. Lah, orang-orang yang seperti ini punya jiwa atau jiwa raganya itu merasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika melakukan sesuatu Allah bendu, marah, dan ketika itu pula Allah memanggilnya atau menjemputnya, maka
Allah akan menjauhkan dia dari api neraka. Moro-moro gludek nang wonten yatra 10 yuta misalnya ngoten nggih. Padahal ngertos nek niku yatrane tanggane ceblok ten Ngajeng Griya. Kinten-kinten jenengan pendet napa mboten? Nggih dipendet to nggih. Dipendet mantun niku diparingaken ngoten lho. Takut karena ini bukan miliknya sendiri. Takut ya Allah ketika aku itu memakan perkara yang haram, barang-barang yang haram. Takut. Ajrih. Jadi ketika orang itu tidak melakukan kebaikan itu malah merasa dirinya itu takut. Takutnya bukan karena siksa ini, besok disetelika napa niku? Disetelika, dijur-jur kali napa wesi panas mboten niku nih. Tapi berbuat tidak baik ini dia merasa ketakutan. Sehingga nanti Allah seperti ini ketika membalas perbuatan kita. Lah ini yang dimaksud di sini itu ngoten niku. Jadi kok mboten napa ajrih disiksa, disetelika, dibondo, dijantur mboten niku nih. Tapi perbuatannya dulu. Nek perbuatan jelek itu sudah kita takuti secara otomatis api neraka itu tidak akan pernah menyentuh kita. Untuk kadang niku nenten wong akeh nggih kadang wedi nek dhewe pripun, Pak? Nek dhewe dereng kantenan. Makanya inilah yang perlu kita pelajari dalam kehidupan kita. Belajar, berusaha, ikhtiar. Bagaimana ketika nanti ajal kita yang bertemu dengan Allah itu dalam kondisi takut berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Moro-moro ningali TV, non jelalah TV niku acarane napa niku? Gosip ria. Utawi HP lah. Nek zaman rame-ramene Lesti sinten niku. Sampai detail tinggal moro-moro pleksek lah, ngoten jenengan mboten diridhoi niki. Apa yang kita lakukan itu tidak diridhoi Allah. Karena kita itu melihat sesuatu yang tidak bermanfaat. Makanya dari kekhawatiran inilah yang menjadikan seseorang itu dijauhkan Allah dari api neraka. Ternyata aurat, nggih betul berat. Coba mari kita berpikir secara logis. Seandainya Allah niku mboten nyiptakaken neraka kinten-kinten kita niku pripun? Seandainya kita tuh nyumantai ngoten nggih. Wah lah wong neraka renek lho nyapa? Kenapa? Oh enggak ada neraka loh. Nah gitu loh. Makanya dengan diadakannya surga dan neraka itu untuk menjadikan kita lebih berhati-hati dalam menapaki kehidupan ini. Tidak semerta abai bahasane ngoten iki. Terus kok enak-enakan mboten. Kados contone sinten niku? Werkudara. Werkudara niku nek napa ingin mendapatkan bidadari ngoten nggih. Niku perang kalih Bima nggih. Bima Suci nggih. Bima Suci napa? Kula kadang niku ningali wayang nggih seneng kula. Ceritanya itu bisa menjadi sanepan, filosofis. Terus ketika orang itu ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa maka harus bertarung dulu dengan hawa nafsunya. Harus bertarung dulu dengan sesuatu yang di situ di mana sesuatu itu mengancam diri kita. Nggih Bima junior nih kok. Bima Suci napa nih. Akhirnya bertarung. Akhirnya napa? Masya Allah. Akhirnya mendapatkan cintanya dari seorang wanita yaitu bidadari. Garwane Werkudara niku. Lah niku lho. Dados ini memberikan filosofis dalam kehidupan kita. Dados kita mboten parang suudzon riyin nggih. Mboten parang suudzon dumateng perilaku setiap manusia. Duka nipu dari arah manapun, dari aliran manapun ngeten. Nuwun sewu nggih. Lah niki babakan khauf, takut dumateng Allah. Contoh ngeten nuwun sewu. Sekedhik radi melenceng nggih. Tapi ini ilmiah. Contoh, jenengan pernah mireng poso ngebleng nggih? Nah, pernah nggih? 7 dina 7. Wah, kuwi nyapa dadak ngono, nyepi. Contone nuwun sewu, nyepi. Nyepi niku tidak mau kena sinar matahari. Tetapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW
ketika menerima wahyu, Allah menyuruh kemana? Ke Gua Hira. Dan Gua Hira itu tidak ada sinar sedikit pun. Loh, kok meh podo-podo? Ini menunjukkan bahwa secara ilmiah, nek panjenengan riset tanglet-tanglet nggih, secara ilmiah ternyata tiang niku nek terbebas dari sinar matahari dan sinar apapun dalam waktu tertentu, maka hormon melatonin dalam tubuh kita ini akan muncul dan aktif. Hormon melatonin itu apa? Hormon yang membantu meningkatkan kecerdasan spiritual. Kanjeng Nabi nggih ngoten. Lah, tiang-tiang biksu sing nyepi-nyepi no, kersane kecerdasan spiritual menurut agama mereka itu bisa terbantu ngoten lho. Makanya kita tidak boleh suudzon dumateng sinten kemah. Lho iki ngene-ngene. Belum tentu juga. Ilmiah ngoten niku secara ilmiah. Pramila Kanjeng Nabi nggih ngengken dumateng umatipun nek sare sampun ngantos diparingi lampu. Tujuannya napa? Hormon melatonin niku kersane aktif, nek pun aktif kecerdasan spiritual niku sae. Kecerdasan spiritual niku napa to? Nggih ajrih dumateng Allah. Ngoten niku. Tresna dumateng Allah, tresna dumateng pepadan, sepadan-padan niku lho. Artinya punya jiwa penyantun, pemurah, ngoten lho. Niku yang mendukung napa? Hormon melatonin ingkang secara fitrah dipun paringaken Allah dumateng setiap manusia. Wah, ngoten niku lho, jlentrehane asline ngoten niku. Pramila Bapak-bapak, ibu-ibu ten pelajaran ngajeng kita mboten dipun paringaken ngina dumateng sinten kemawon. Karena kita tidak tahu, mboten ngertos. Saniki ngeten iki sadurunge ngertos napa dereng? Panjenengan nek males nggih niku namine mental block nek basa kerene ngoten nggih. Mental block niku napa? Mental sing napa hormon melatonin enggak aktif akhirnya muncul mental block. Mental block niku males. Terus napa niku enggak mau bekerja keras. Nggih bekerja ning abai santai-santai mawon niku mental block namanya. Iku dipengaruhi napa to? Kecerdasan spiritualnya tidak mau meningkat. Nek pun mboten mau meningkat, kok wedi karo Gusti Allah, karo wong ora wedi. Ngoten lho masyaallah. Paribasan dosa kaya napa mboten wedi. Lah niki hubungannya napa? Lah padahal Allah niku ngersakaken, Allah tuh mengendaki hambanya ketika dijemput ajalnya dalam kondisi senang bersenang-senang dengan Allah dan juga mempunyai rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nek ngeten iki kecerdasan spiritualnya tidak mendukung, nggih aurat. Bisa, tapi abot. Dangu wonten proses. Makanya nek ten Werkudara niku perangnya ten pundi, Pak? Ten laut nggih. Niku perangnya ten laut niku. Itu apa napa niku? Filosofi napa? Air. Jadi kita itu harus banyak mengandung unsur air dalam tubuh kita. Nggih. Lho napa kakek toyo niku mboten. Niki mboten masalah kedokteran lho nggih. Ternyata unsur air dalam tubuh kita itu banyak, 55% kecerdasan spiritual itu meningkat. Lebih cepat meningkat. Tapi nek di bawah itu angel, Pak. Karena napa? Karena kecerdasan spiritual didukung dengan kadar air dalam tubuh kita. Lah carane pun kados pundi? Setunggal, punya jiwa pemurah. Punya jiwa penyantun. Tidak iri dan dengki. Itu kadar airnya tuh secara otomatis meningkat. Jadi unsur air, bukan kadar air yang kita minum niku mboten, tapi unsur air dalam tubuh ini. Ngoten lho. Memang nek ngaji niku belajar khusus. Tubuh kita itu sangat membantu terkait dengan kecerdasan spiritual. Lah niki, pramila jenengan kudah duwe rasa mahabbah kepada siapapun sebagaimana mahabbah kita dumateng Gusti Allah. Jenengan tresna dumateng Allah ning jenengan mboten begitu tresna dumateng manungsa nggih sami. Itu kurang. Inilah maksudnya itu seperti itu.
punya jiwa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan sesuatu yang ingkang boten dipun ridhoni lan boten diremeni Gusti Allah. Tujuannya biar kita ini mutsyahidan. Nggih napa? Pecah dalam kondisi syahid. Nggih sholawat, maos Quran. Napa tok kok qiyamul lail niku kok kedah sepertiga malam. Nggih napa mboten? Dalam kondisi tenang, lampu dimatikan. Tujuannya niku meningkatkan hormon yang bisa mendukung kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual niku isine kan akhlak, Pak. Nek sakniki digembor-gemborne napa? Karakter niku lho. Lare niku lho digembor-gemborne karakter, tapi kecerdasan spirituale kosong nggih, abot. Nek ten ngajenge guru nggih nggih, medal. Wis ngoten niku karena tidak ada pendukung dalam tubuhnya. Ngoten lho. Lah niki lho, pramila kita niku diajaraken ruh kita itu untuk diajari tidak iri dan dengki. Tujuannya apa? Kecerdasan spiritualnya meningkat. Akhlakipun dados sae. Ajrih dumateng Allah, tresna dumateng Allah. Lah ngoten niku. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saklajengipun nek sampun ngoten insyaallah istatanabtuhu nari mongko Allah bakal ngedoake sapa Allah ing man nari ing nerakane ingsun Allah. Kalau orang sudah kecerdasan spiritualnya bagus, maka Allah akan menjauhkan orang tersebut dari api neraka. Tidak akan disulut api sedikit pun dari organ tubuhnya. Mulai dari rambut sampai ke ujung kaki. Remen apa remen? Itulah harapan hidup kita. Tidak harta benda yang begitu melimpah. Tapi harta benda yang melimpah itu juga harapan kita juga. Wong sakniki mboten gadah bondong yang mumet. Kecerdasan spiritualnya menurun karena tidak punya uang. Akhirnya ngeluh. Lah ngeluh niku kadar airnya turun, Pak. Pokoknya jenengan sedih niku nuwun sewu nggih. Jenengan sedih, galau, sering curhat dan lain sebagainya, itu kadar airnya turun. Dimakan apa? Dimakan hati yang sedih ini loh. Terkuras. Yang muncul apa? Unsur air. Sehingga air itu kan panas, api itu kan panas. Maka airnya menjadi kering. Nah, ngoten niku nek diilmiahkan. Duka niki ilmiah napa mboten? Tapi jenengan riset mboten petados. Orang yang sering marah pasti orangnya cepet tua. Kalau cepet tua berarti unsur airnya menurun gitu loh. Senengane lemes, terus galau dan lain sebagainya. Wis kathah. Isine kur ngeluh sak akeh yo ngeluh, saithik yo ngeluh. Wong ngeluh niku masa sing ditinggali niku kudune apik dadi ora apik. Lah niku tiyang ngeluh ngoten niku. Ibu-ibu nggih sering ngeluh napa mboten? Bu? Sering ngeluh napa mboten? Kadang-kadang ya. Sing penting mboten sering-sering lah. Sering-sering ngesakne ragane niku lho nggih. Salajengipun waman lan utawi sapa wong iku lakiyani tetemu sapa man ing ingsun bil mauti sebab mati wa huwa halih tawi man iku yastahyi isin. Nah, isin sapa man minni saking ingsun. Artosipun napa? Bi antang qabido. Kelawan yen to mengkeret niku napa? Napa, Bu? Mengkeret niku napa? Wis teka pundi-pundi mengke. Mengkeret niku ciut nyaline nggih. Ciut. Apa nafsuhu atine man min saen saking suwi-suwi khaufan krana wedi ngoten nggih. Min ika billahi taala saking patrapane utawi siksane Gusti Allah. Dados isin tiyang niku nek ajeng nglampahi perbuatan ingkang boten sae niku isin. Isin kalih napa? Mengke kuwatir dipun siksa kalih Gusti Allah. Nek orang-orang seperti itu sudah mencapai makom seperti itu, Masya Allah. Orang itu layak. Layak napa? Angsaitu. Niki apike ten mriki. Angsaitu. Nglalekake sapa ingsun. Ingsun Allah. Allah itu melupakan terhadap siapa? Al-hafadzata ing malaikat pencatat amal.
Amal apa? Keburukan tentunya. Lah, amal ingkang kados pundi dzunubau ingkang arupi pira-pira dosane man. Nah niki lho. Dados kita kedah memahami sebuah kata atau kalimat di mana kalimat itu bagaimana maksudnya. Nek melupakan, contohnya ngeten, memaafkan itu beda dengan melupakan. Contohnya nek sing viral-viral nggih, ya sudah, kamu sudah mengatakan sesuatu yang tidak baik, mengkritik saya dan lain sebagainya. Oke, saya maafkan. Terima kasih, dimaafkan. Belum tentu lupa dia. Yang menjadi sering dikritik, sering difitnah, belum tentu lupa. Baik, beliau itu ketika ada orang yang sudah mengkritik habis-habisan, meminta maaf, dimaafkan. Tapi bagi yang dikritik belum tentu lupa. Kados jenengan itu lho Bu, sering dilarani bapaknya no mboten. Mboten, alhamdulillah. Jadi kalau orang itu sudah dilupakan, gitu, maka Allah itu melupakan terhadap malaikat dalam hal apa? Mencatat amal kejelekan seseorang. Itu bagi orang-orang yang merasa malu ketika melakukan sesuatu yang tidak diridhoi Gusti Allah. Orang-orang seperti ini itu Allah langsung mengutus kepada malaikat hafadz. Malaikat hafadz itu dilupakan. Dilupakan otomatis tidak menulisnya. Wong lali, gini mboten? Lali, gak sida nulis. Senajan wonten eleke gak jadi tertulis. Tapi beda kalau kita itu memaafkan. Oh, memaafkan kan benten, tapi benten. Ya wis tak ngapura sedaya kelepetanmu, dosa-dosamu tak sepura, Nduk. Ning pas mbiyen nyolong dhuwit 100 yuta ya ora lali ngene mboten. Kadang niku ngoten niku, tapi orang tua itu enggak seperti itu. Orang tua itu walaupun bagaimanapun putranya melakukan keburukan sekalipun kepada dirinya, pasti akan dilupakan. Kalau sudah dilupakan otomatis memaafkan. Niku rumus kepada kita semuanya. Rumus kepada kita semuanya, rumus kehidupan, konsep dalam menapaki hidup ini. Kepada siapapun yang berbuat kejelekan kepada diri kita, mari kita lupakan. Tidak hanya sekedar dimaafkan, ngoten lho. Nek sekedar dimaafkan mudah, tapi jenengan tesih eling, ngoten lho. Lah sing eling itu ada unsur yang tidak baik secara pikiran. Secara hati mungkin sudah dimaafkan, tapi secara pikiran masih negatif, ngoten lho. Lah nek negatif itu mengurangi unsur air dalam tubuh. Nek unsur air dalam tubuh terkurangi, maka kecerdasan spiritual menurun. Akhirnya nggih ngibadah dumateng Allah nggih sekedar kewajiban. Ngoten lho. Wonten ta sekedar kewajiban? Wonten, menggugurkan kewajiban bukan karena kepatuhan. Nek patuh kalih kewajiban niku pun benten. Nek tiyang patuh niku diganjar lan ora diganjar nggih padha mawon. Ngoten lho. Mulane kula sering niki nggih kan privasi sebetulnya, privasi. Privasi niku mulane nek kula mantuk ngisi pengajian ten pundi-pundi niku nek diparingi nuwun sewu nggih. Diparingi amplop ngoten mboten pernah kula buka. Lho saestu, Pak. Mboten pernah kula buka, kula niku gadah kotak ageng nggih. Nggih sak salon niku lho. Nggih dilebetne ngoten mawon sak kertas-kertas. Mungkin tahun pinten ngoten dipendet. Dikelupone. Karena untuk melatih diri niki lho. Lah kok nek kula buka bayuh. Lah aku mondoke tahun-tahunan kok dikek sakmene. Lah kan ngoten. Lho kula saestu Pak Bu. Ini untuk melatih, nggih, melatih diri kita agar kita itu tidak napa nggih condong terhadap sesuatu pemberian orang lain. Cobi jenengan nek nyambut damel kesel ngoten niku. Ternyata dibuka, lha iki piye to iki lho? Ada unsur tidak terimanya, ngoten lho. Lho sedaya niku latihan. Sampai istri kula niku nggih gumun, bingung. Bingung, lha nggih bingung, mboten napa-napa bingung kersane. Sing penting jatahipun pepek kan ngoten to nggih.
Sajene. Lah, pramila niki, maka kita harus punya jiwa rasa malu. Malu dumateng Allah, ngoten lho. Maka ketika kita itu malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan keburukan, kejelekan, nempun tiyang niku makome nginggil nggih. Makom niku level lah nek tiyang ngastani level, jenjangipun nginggil itu sesuatu yang merusak pikiran. Itu termasuk sesuatu perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula ngilatian, dikae pinten-pinten nggih mboten ngetos, jenengan pun bingung, pun sak kuwatir. Pun sak kuwatir, pokoke mlebu kotak ngoten mawon. Nggih. Untuk mengurangi rasa tidak senang, kurang puas. Ngeten niku itu perlu berlatih ngoten iki. Perlu berlatih. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng kita menika berbuat kebaikan di mana kebaikan itu dicintai oleh Allah Subhanahu. Isin ringsem, malu itu memang menjadi konsep kehidupannya para nabi. Kula niku nek mboten tahajud isin lah ngoten lho. Kanjeng Nabi ngoten niku. Aku ki nek berbuat baik kepada siapapun dan apapun, malu saya. Lha wong Allah Gusti Allah niku sing nitahake napa kemawon bentuk jenisnya barang yang ada di muka bumi itu senantiasa dikasih rezeki oleh Allah. Sing pelajaran rumiyin gitu. Kita itu harus senantiasa mengikuti apa yang dilakukan oleh Allah dan para rasulipun Gusti Allah lan para kekasihipun Gusti Allah. Kan kita berlatih seperti itu. Diwai biasa-biasa mawon ngoten lho. Coba kula ini enggak ada rencang, Pak. Nyambut damel ten pundi? Kalimantan niku lho, napa? Gadah nggih rumiyin ten batu bara ya. Ten batu bara. Saking sugih, Pak. Gaji niku jarang dipendet. Saking sugih niku. Sakniki kita sing wonten dalem pundi? Magetan mawon. Magetan mawon daleme. Dan sugih mblegedune. Tapi beliau bisnis dagang. Dagang tetep. Lah sing diparingne garwane niku hasil dagang niku. Mboten hasil sing nek tirose rencang-rencange niku 1 bulan itu 150 juta. Gajine niku, Pak. Kathah nama sekedhik niku, Pak. Kathah. Itu tidak pernah dilihatnya. Masalah itu kok ngantos saat ini berapa miliar nih, bukan ngertos triliun mungkin ya, mungkin triliun. Nah, ini sebetulnya ketika kita sudah melakukan hal-hal yang sifatnya kecil-kecil, insya Allah nanti meningkat. Akhirnya nanti kita itu akan mendapati suatu level di mana level itu yang namanya ikhlas. Ikhlas itu sering saya sampaikan tidak hanya ketika kita memberi, memberi niku banyak orang bisa dan banyak orang bisa ikhlas. Tapi kalau menerima tidak banyak orang bisa ikhlas. Ngoten lho. Ngeten iki alhamdulillah sehat. Oke, sehat. Alhamdulillah dahar sate nggih rasa sate. Alhamdulillah dahar tempe jenengan tetap rasa tempe. Kan sehat itu. Lah, alhamdulillah. Ketika Allah memberi sesuatu yang tidak enak zaman corona nih kok cobi. Jenengan mboten ngeluh saestu. Yuh sing kenging corona niku Pak, sambel lombok 7 niku lho mboten pedes. Nggih napa mboten? Asin mboten rasa asin, kronten kenging corona. Itu nikmatnya Allah yang dimana nikmat Allah yang berupa tidak suka, tidak menyenangkan. Itu kita anggap nikmat napa mboten? Ikhlas napa mboten? Padahal kita yang menerima. Terus ikhlas itu yang paling berat itu kondisi ikhlas dalam kondisi menerima, bukan memberi. Nek memberi adalah gampil, Pak. Jenengan nyah dumateng sinten mawon gampil toh. Pokoknya bismillah mboten ditinggali, banyak ikhlasnya itu. Tapi kalau menerima, Masya Allah. Nggih nek nampa perkara sing enak, akeh ngoten nggih. Ikhlas pun ikhlas kula niki wah, masalahnya enak niki. Tapi ketika sesuatu yang enggak enak, Masya Allah. Lah inilah orang-orang terkhusus, orang-orang tertentu melakukan hal seperti itu merasa malu dirinya kalau tidak ikhlas. Lah orang-orang seperti ini layak untuk dilupakan dalam hal melakukan dosa-dosa kecil.
Bahwa dosa-dosa elek niku dipun tutup, tidak ditulis. Kok gak ditulis? Karena Allah melupakan kepada al-hafadzata, malaikat pencatat amal. Wonten. Sekecon napa mboten? Sekecon nggih. Belajar sareng-sareng nggih. Belajar sareng-sareng. Monggo kita ini sifatnya ikhtiar. Makanya di depan tadi saya sampaikan bahwa berbuat baik itu mudah, gampang. Yang sulit adalah istiqomah. Sakniki sehat. Jajal mengke lara untu ten masjid nopo. Cobi mawon. Wonten sing ngantuk, wonten sing kesel, les macam-macam. Lah ini jiwa menerimanya itu belum muncul kecerdasan spiritual. Dados ngoten niku. Lah niki saestu konsep kehidupan seperti ini memang sudah dijalani oleh Rasulullah sebagai panutan kita. Maka siapa saja yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka dia tidak akan tersesat. Lah makanya kita harus betul-betul mengkaji betul Al-Qur'an, harus mengkaji betul As-Sunnah, dan juga tentunya As-Sunnah ini di dalamnya adalah Rasulullah SAW. Dalam pengucapan beliau bagaimana, dalam berperilaku bagaimana, pokoknya semua kita pelajari. Niki napa sirah nabawiyah mun katam napa dereng sedaya niki? Perjalanan hidup Kanjeng Nabi ini pernah diwaos napa dereng? Waduh. Nggih diwaos lah. Nek mboten diwaos, HP itu dimanfaatkan dan difungsikan dengan baik. YouTube pelajaran sejarah kehidupan Nabi. Kanten napa mirengaken mawon gampil nang nggih. Sakniki mboten kedah tumbas buku sakniki. HP aja cukup. Nah, itulah salah satunya cara kita mendalami kecerdasan-kecerdasan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Agar dalam kehidupan kita itu mampu menerima sesuatu yang baik dan mampu menerima sesuatu yang tidak baik. Dan kita punya rasa takut kepada Allah. Bagaimana takutnya Kanjeng Nabi dumateng Allah itu bagaimana? Sejarah kehidupan Rasulullah kan ada. Bagaimana sosialnya Rasulullah, bagaimana jiwa penyantunnya Rasulullah, bagaimana jiwa malunya Rasulullah gitu. Malunya Rasulullah itu kados pundi? Nek mboten berbuat baik dalam waktu pendek itu Rasulullah malu. Rasulullah itu contoh ya, ketika Rasulullah itu mendapati orang Badui yang kencing di masjid ini Pak. Kan kencing di masjid, di pojokan masjid orang Badui itu datang dan moro-moro pipis, nggih nguwatur ngoten mawon. Apa yang terjadi pada sahabat Rasulullah? Mau dipedang gitu. Mau di wis pokoke nek cara ngene dhewe dijotosi ngoten iki. Nah, ternyata Rasulullah napa? Akhlakipun kecerdasan spiritual muncul ngoten. Napa? Masyaallah. Jangan. Ojo. Akhirnya napa? Nggih tiyang Badui nggih bingung, tingak-tinguk ngoten. Akhirnya tiyang Badui dipanggil, ditimbali Kanjeng Nabi, rene kan ngoten nggih bahasane kita itu. Akhirnya ditanglet. Nah, dijelaskan, oh nek ngene iki gak oleh. Ini iki tempat ibadah wong Islam, gak oleh ngene-ngene lah ngoten. Akhirnya selama terjadi seperti itu orang Badui enggak pernah kencing lagi di masjid. Nah, itu menunjukkan bahwa sesuatu yang berat, yang sulit bagi orang yang kecerdasan spiritualnya tinggi itu menjadi mudah. Perkara yang berat bagi orang yang kecerdasan spiritualnya tinggi itu menjadi mudah dan ringan. Rumit menjadi sederhana. Lah ini loh. Makanya Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu sing dibedah napa? Dadanya. Dibersihkan dari sifat iri, dengki, menyakiti, meremehkan orang itu semua dibersihkan. Makanya ada istilah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Elingo padha eling kelawan zikir dumateng Allah ati menjadi tenang. Maka yang dibersihkan itu adalah hatinya. Lesan mengucapkan itu tujuannya untuk mengetuk hati biar bisa suaranya seperti lidah kita ini. Nek lidah ini sholawat, hati kita juga sholawat. Ngoten Bu nggih.
Dipundi-pundi. Lah ini salah satu ikhtiarnya adalah kita harus takut, malu, terus senang kepada Allah. Ngoten niku. Ini kan prosesnya. Proses untuk menggapai hal-hal yang level-level tertentu. Nggih. Monggo sareng-sareng dihindari rasa iri, dengki, membenci orang, meremehkan orang. Monggo nek tasih rasan-rasan berarti mboten izin kalih Gusti Allah niku dereng, nggih. Dereng takut dumateng Allah niku. Kula niku pun mboten rasan-rasan Pak Ustad. Lah, tapi pernah punya pikiran jelek. Lah sami. Gitu. Masih sama itu. Nek ati niku rasa, tapi di sini adalah alam pikiran. Padahal yang menggerakkan tubuh kita ini adalah pikiran yang dikendalikan oleh hati. Ngoten loh. Semua kehidupan kita itu dikendalikan oleh pikiran kita. Nek jenengan pikirannya pun negatif, pasti akan terjadi sesuatu yang negatif pula. Pramila Gusti Allah ngendikan, aku akan mengabulkan sesuai prasangka hambaku. Nah, ngoten lho. Nek jenengan prasane elek terus ya Gusti Allah ya maringi sing elek, gaji 10 yuta to nek jenengan grundel ae. Gak akan pernah sampai 1 bulan. Lah pripun sing separuh dijaluk BRI? Masalahnya apa? Niki pun negatif mawon di sini. Maka unsur negatif itu harus segera dihilangkan. Nggih. Nah, ini tujuannya untuk menjadikan hidup kita itu sehat, kaya raya dan bahagia. Lah wong niku nek pun ending-endingipun wong niku nek pun tresno dumateng Allah, ajrih dumateng Allah lan ringsem atau malu kepada Allah, terakhir kesimpulannya orang itu pasti akan menerima apapun yang Allah tentukan. Nek ten ngajeng kala wingi Allah itu orang itu yang baik adalah orang yang senantiasa menerima qodhoipun Gusti Allah. Bahkan ada penelitian orang yang hebat itu adalah orang yang kaya raya adalah dan juga sekaligus hebat. Kaya raya dan hebat adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa tapi bahagia. Kata sih pripun ada konsep ngoten niku. Kula kok mboten sakit mikir. Orang yang enggak punya apa-apa tapi dia bahagia. Niki mboten ODGJ lho nggih. Beda sing niku. Betul-betul orang itu murni, artinya itu tidak cacat, tidak apapun, normal. Tapi ketika dia itu memiliki sesuatu yang menurut orang lain itu sedikit, tapi menurut dia itu banyak dan bahagia. Ibu-ibu nggih mantun ngoten niku. Walah Pak Ustadz lho, sak lomba lho tumbas sakniki. Ya itulah makanya Allah itu nek bisa kami sampaikan di sini, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah itu menghendaki sesuatu, maka Allah mengucapkan kun. Ketika kita sama. Cobi jenengan galih nggih nuwun sewu. Niki hati-hati, bukan kita itu menafsirkan Al-Qur'an mboten. Hamba Allah ketika menginginkan sesuatu, maka ucapkanlah kun fayakun, maka akan terjadi. Ini diambil oleh orang-orang luar negeri, Pak. Ketika kita menginginkan sesuatu yang baik, sering ucapkan. Ngoten lagi. Sering diucapkan, maka akan terjadi, ngoten. Jenengan pengennya napa to? Saya yakin jenengan ketika dulu belum punya pekerjaan, sering diucapkan, ya Allah seandainya saya menjadi ini, ya Allah berikanlah. Pasti begitu. Dan terwujud betul. Beda dengan orang yang tidak mengucapkan apapun, ya enggak jadi apa-apa. Standar itu aja akhirnya. Makanya ini kita kaji terus. Kita kaji Al-Qur'an itu betul-betul ilmiah banget. Dan itu bisa dipraktekkan hambanya. Umatnya Rasulullah itu bisa mempraktekkan. Pramila bapak-bapak, ibu-ibu ngandurupane Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menginginkan sesuatu sering ucapkan itu ya. Sering ucapkan, diucapkan dan diucapkan. Ketika sudah menyatu dengan ucapan dengan jiwa kita, tidak lama itu akan terjadi.
Percaya atau tidak, monggo kerso. Lu monggo toh, karena itu semuanya harus ditekan tombolnya, yaitu keyakinan. Jenengan tombol keyakinan itu tet gitu ya, sudah itu muncul. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menjadikan hambanya itu sengsara. Itu sudah menjadi sunnatullah. Hambanya Allah, makhluknya Allah itu tidak ada yang namanya sengsara, itu sebetulnya enggak ada. Yang menjadikan sengsara adalah manusia itu sendiri yang sering ngeluh, gerundel. Lah kan akhirnya kejadian betul. Ngoten lho Pak. Coba kalau kita itu senantiasa husnudzon kepada Allah, mengucapkan kata-kata yang baik, berbuat kebaikan, Allah tentunya akan memberikan sesuatu yang baik. Karena rumusnya manusia itu adalah manusia paling bahagia di antara makhluk Allah yang lain. Bahagia, tidak ada yang tidak bahagia. Kalaupun tidak bahagia pasti ada salah konsep hidupnya. Pun rumusnya ngoten mawon. Gak duwe isin, barang ngoten niku lho Pak. Gak duwe isin, gak duwe rasa wedi belas, gak pernah duwe tresno dumateng Allah. Ya salah satunya itu. Makanya layak mereka jauh dari surganya Allah. Surga Allah baik besok kelak, baik surga di dunia. Surga di dunia apa? Ya kesenangan dan kebahagiaan. Pun ya, karena sudah isya, bapak-bapak, ibu-ibu, mekaten kajian kita pada malam hari ini untuk mengingatkan pada diri kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang betul-betul tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Semoga kita digolongkan orang-orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wan niyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian kitab Nashaikhul Ibad telah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita dengar menjadikan kita makin takwa, makin istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk mengamalkan agama. Allahumma amin. Dengan datangnya, dengan hadirnya di majelis ilmu ini, insya Allah seperti yang disampaikan Pak Ustadz tadi, diberi kecerdasan spiritual. Jadi kalau ada kebaikan kita tidak mau hadir di dalamnya, berarti tidak ada rasa malu di situ, maka dia tidak ada kecerdasan spiritual. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil. Setiap kebaikan kalau kita hadir di situ, berarti Allah beri kecerdasan spiritual kepada kita semua. Semoga yang hadir ini diberikan keistiqomahan untuk senantiasa hadir di dalam majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholat berjamaah dengan dimudahkan untuk melangkahkan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan. Demikian, mari kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.